Did you feel us? Another star. Oke, halo guys, kembali lagi di channel Lasari Kulak dan kita kembali lagi melanjutkan series MU karir mode kita, dan di sini kita udah memasuki deadline day transfer window di musim panas tentunya, dan ini tinggal 8 jam terakhir. Dan di sini saya udah nggak bakal membeli pemain lagi, meskipun ada beberapa dari kalian yang bilang, "Bang, harusnya datangin center back lagi untuk penggantinya Harry Maguire." Tapi di sini saya memutuskan untuk tidak membeli pemain lagi dan memutuskan untuk memberi jam main yang lebih untuk Hugo Azevedo. Ya, saya tahu banget ini masih pemain muda banget, masih usia 18 tahun, masih prospek juga, belum punya pengalaman apapun. Tapi balik lagi di sini saya ingin memberikan kesempatan untuk Azevedo ini untuk bermain lebih di pertandingan-pertandingan penting. Ya, jadi sudah cukup yang kemarin itu ya back-back senior seperti Lindelof, Harry Maguire, kemudian ada back terkenal juga Clement Lenglet dan lain-lain ya. Di sini memang agak beresiko, saya tahu itu, karena target kita saat ini gila bukan main, Liga Champions Pak. Tentunya butuh squad atau pemain-pemain yang terbaik, apalagi dari segi defense ya. Jadi memang saya sangat menyadari itu, tapi saya juga melihat sesuatu dari Azevedo ini. Ya entah kalian berpikiran sama dengan saya atau enggak, ya beda-beda ya. Beda pendapat, beda orang ya. Jadi ya itu keputusan saya pokoknya ya. Dan di sini tadi ada tawaran sih untuk, bentar kita lihat dulu, ada tawaran untuk ini Declan Rice dari Barcelona sebesar 54.400.000, jadi ini 14 juta di atas value-nya. Yang sekarang kan current value-nya itu dia 40 juta euro. Ya, pemain muda juga, 23 tahun ya. Dan ini saya udah cukup ya, udah nggak bakal menjual lagi, karena ini salah satu pemain utama kita bisa dibilang ya untuk posisi CDM. Ya, dia sering banget bergantian dengan Scott McTominay, jadi nggak mungkin bakal saya lepas. Apalagi ini masih bisa cukup berkembang sih Declan Rice-nya. Ya, dan saya bakal lihatkan ke teman-teman semua dulu untuk breaking news. Di sini kalian bisa lihat ada Sporting CV menerima tawaran Bolonya untuk Idrissa Doumbia. Di sini 23.800.000 euro, jadi udah deal mereka. Kemudian untuk Kante, Fabinho and Kante, di sini ya dia join Dortmund. Kemudian ini juga Jeff Rain. Jadi ya, cukup banyak terjadi transfer. Watford, ini bakal banyak perubahan sih. Kita lihat dulu untuk top dealnya sendiri, ini si Barella dari Inter Milan ke PSG. Ya, lagi-lagi ada tawaran untuk Davinson Sanchez, kali ini dari Real Madrid. Untuk offernya sendiri, ini gila, Sanchez tim raksasa semua sih Pak. Yang satu raksasa Italia, yang satu raksasa Spanyol. Sama pula harganya, 46.500.000 euro. Dan balik lagi, sorry, kita reject aja. Dan Fosu Mensah juga ada tawaran dari Eibar nih. Biasanya juga nggak bakal jual Fosu Mensah untuk di musim ini ya, di musim terakhir ini, musim keempat. Dan ya, kita next lagi. Sekarang tinggal 5 jam, 6 jam terakhir nih. Masih top deal, masih si Barella. Oke, lagi-lagi Henderson, Napoli kali ini. Sama juga harganya. Gila, ini banyak banget loh. Dan Henderson, Chelsea sekarang tertarik pinjam Dan Henderson, reject. Kemudian ini kita cek dulu lah. Untuk yang kedua, di posisi kedua sih ada ini Harry Maguire. Kemudian untuk bentar, last dealnya ini si Boval ya, dari Southampton ke Galatasaray, 12.300.000 euro. Kita next lagi.
Oke. Oh, Gundogan OTW ini, OTW AS Roma. Yah, Wan-Bissaka ini. Wow, Manchester City cuy. Gila, lebih besar dari tawarannya Piemonte ini mah. Oke. Iya, aneh juga sih sebenarnya. Rival sekota kita yang City lah. Saingan kita banget ini. Pengen membeli Wan-Bissaka dan kita reject aja, Bung. Wow, besar banget tawarannya. Kalau deal sih itu bisa jadi top deal di ini, di transfer musim panas. Oke. 1 jam terakhir. Oh, Laporte ke ini. Oh, gila, 103 juta, Bung. Wow. Oke, udah ada nih ya, Player of the Month. Oke, 2 pemain United, gelandang serang semua kita. Ada Frankie De Jong, kemudian Bruno Fernandes. Mantap banget. Dan ini dia yang menjadi apa istilahnya, top deal di musim panas ini. 103.700.000. Wow, pantas saja City punya ini sih tadi, berani menawar Wan-Bissaka dengan harga 109 juta euro karena memang dia udah dapat suntikan dana dari ini kan, Piemonte Calcio. Dia udah negosiasi gitu loh, walaupun waktu pada saat dia nawar Wan-Bissaka itu belum apa istilahnya, belum mereka umumkan ke publik bahwa deal dengan Piemonte Calcio mengenai pemain ini. Oke. Dan 28 tahun ya usianya dia. Gajinya 320.000 euro. Wow, cukup besar itu. Oke, dan sekarang kita udah memasuki bulan ke-9 ya, bulan 9 September tanggal 11 di hari Minggu, dan kita bakal berhadapan dengan Aston Villa di pertandingan perdana kita di episode hari ini. Nah, di sini kita cek dulu. Nah, untuk pertandingan kedua sendiri di episode hari ini kita bakal langsung masuk ke babak fase grup Liga Champions, dan kita berhadapan dengan Galatasaray. Kita bakal cek dulu ntar untuk ini ya, apa namanya, fase grup ini kita berada di grup apa nih? Kayaknya saya belum lihat nih dari kemarin. Kita lihat dulu, bentar. Champions League. Nah, kita berada di grup G, jadi kita bakal cek dulu dari grup A nih. Oke, grup A ada PSG, kemudian Napoli, Club Brugge, kemudian ada RB Salzburg, kemudian juga Liverpool di grup B, dan Olympique Lyon. Oke, jadi pastinya di grup B ini Liverpool dong yang diunggulkan di sini, walaupun ini lawannya juga cukup kuat seperti Leipzig dan Olympique Lyon. Kemudian juga di grup C. Nah, ini nih bisa dibilang grup neraka juga nih untuk Celtic ya. Kasian amat Celtic. Ada Atletico de Madrid pastinya, tim besar, Dortmund, Inter juga gila. Kemudian Celtic kan. Grup D. Nah, ini juga nih menarik nih. Grup D, Real Madrid, Arsenal, Ajax Amsterdam, sama Dinamo Zagreb. Jadi menakutkan banget lawan-lawannya Dinamo Zagreb ini. Grup E, oke, Manchester City bersama dengan Barcelona di sini. Ada Frankfurt juga sama Moskow. Kemudian grup F, FC Bayern, AC Milan, FC Porto, Lokomotif Moskow. Grup G, grup kita United ya, dengan Leverkusen, PSV, Galatasaray. Oke, jadi ya bisa dibilang lawan kita juga lumayan lah ya, lumayan kuat. Kemudian grup H ada Piemonte Calcio, Valencia, kemudian AS Monaco, dan Spartak Moskow. Oke, itu dia dari grup A sampai grup H ya di Liga Champions. Dan ini kita cek dulu berita lagi. Oke, breaking newsnya kalian bisa lihat. Oke, Brighton berhasil menang atas Southampton. Kemudian Chelsea berhasil menang juga atas West Ham. Stoke City kalah dari Arsenal 1-2. Kemudian Newcastle berhasil mengalahkan rival sekota kita Manchester City. Oke, cukup mengejutkan. Dan itu dia untuk beritanya, breaking news. Dan kita bakal lihat dulu untuk posisi sementara di Premier League nih. Oke, untuk sementara karena kita belum main ya, kita kan belum main, baru menghadapi Aston Villa. Jadi posisi kita sekarang dulu turun di posisi ke-7. Dan ini yang memimpin ya sang juara di real life, Liverpool. Kemudian ada Chelsea, Tottenham, kemudian Manchester City.
Nah, ini kalau kita main dapat 3 poin ini langsung berubah lah posisinya. Oke, kita langsung masuk dulu ke tim manajemen seperti biasa. Di sini, bentar, ini baju away-nya warna putih. Ya, ini aja sih. Kemudian masuk tim manajemen dan ini dia. Ya, seperti biasa, saya bakal pakai pemain inti dulu di sini. Dan ya Frenkie de Jong, kemudian Bruno Fernandes, McTominay, di sini Tony Zibi sama Clement Lenglet, karena kemarin kalau nggak salah kita mainkan Azevedo, ya kan? Jadi ini dulu lah untuk line up-nya. Mungkin Luke Shaw saya turunkan aja. Di sini saya mainkan kasih Dalot. Oke, Declan Rice sih saya mau coba ganti McTominay dulu karena ini kayaknya udah jarang banget kita mainkan ini Declan Rice. Mereka harus bergantian tetap. Karena kayaknya lebih penting posisinya Declan Rice, important kalau nggak salah. Di sini Luke Shaw saya naikin aja, gantiin mungkin siapa nih? Pulisic aja kali kita ganti. Iya sih, Pulisic aja. Dan oke. Ini dia untuk line up-nya dan kita langsung aja masuk ke pertandingannya. Let's go. Ya, dan ini dia Old Trafford. Jadi sejauh ini kita belum pernah kalah di kandang untuk musim terakhir kita ini, musim keempat. Kalah di kandang lawan juga belum pernah sih, baru kan sekali imbang tuh. Dan kemarin laga dari Manchester cukup mengejutkan ya, kita berhasil menang dengan skor yang tipis sih. Walaupun tipis tapi tetap membanggakan ya, karena kita main di kandangnya City. Oke, best defensive team kita di posisi pertama, MU. Dan ini dia starting lineup dari MU. Kalian bisa lihat. Ada Bruno Fernandes dan Frenkie de Jong, pemain terbaik kan. Ini menarik banget karena dua gelandang tengah kita, gelandang serang kita itu menjadi pemain terbaik. Tapi wajar aja sih. Karena sejauh ini mereka memang tampil luar biasa bagus. Dan ini dia kick-off babak pertama antara MU versus Aston Villa. Come on United. Diego Dalot, Declan Rice, ke Bruno Fernandes, Paul Dybala, Wan Bissaka, Declan Rice tuh. Ya elah, salah tadi pak. Itu sebenarnya saya niatnya kasih ke Cristiano Ronaldo sih. Kenny. Oh, waduh. Nakamba, Grealish. Nah, Declan Rice maksudnya. Aduh. Mings, Nakamba. Oke, Dennis. Kasih ke Rossi. Ada Dalot di sana. Oke, disundul aja bung, dan mudah saja bagi David De Gea. Ya, astaga. No, Rossi. Astaga, Wan Bissaka kenapa tadi? Si Ronaldo tuh. Nice. Bruno. Oh. Hampir aja lagi, Pak.
Udah keseringan ya Bruno Fernandes menerima bola-bola seperti itu. Rashford. Nah, Frank De Jong tuh. Astaga. Oke, ayo. Dalot, nice. Ya, lama banget offset sih. Oke. Oh, dibalas sekarang. Bruno Fernandes. Frank De Jong. Declan Rice. Waduh. Astaga. Kenny. No. Oke, Wan Bissaka kasih ke Paulo Dybala tuh. Ayo Dybala, come on. Dybala. Oh, tiang. Wah, untung aja. Oh, Bruno Fernandes bisa jadi top skor kita sih. Offset ya? Aduh, gila offset ternyata. Dybala udah bagus banget padahal tadi placingnya, cuman sayang masih kena tiang. Ayo dong United, belum ada gol nih. Oke. Waduh, no. Declan Rice. No. Masih belum bisa Pak mencetak 1 gol. Padahal udah banyak banget peluang kita. Oke. Dan itu dia halftime whistle. Oke, jadi di bulan ini mulai padat nih untuk pertandingan kita ya. Jadi bakal ada rotasi sih. Oke. Declan Rice. Frank De Jong. Nah, Marcus Rashford sekarang. Come on, Rashford, come on. Blessing Rashford. Aduh. Masih ditepis. Ronaldo. Yes, akhirnya. Cristiano Ronaldo. Wah, itu bagus sih posisinya dan umpannya ini kan. Frank De Jong lagi-lagi assist. Nah, kipernya sempat terkecoh sih. Ya, jadi ini gol pertamanya ya. Oke, akhirnya Ronaldo cetak gol juga. Udah dari berapa pertandingan tuh? Douglas Luiz, Rossi, target. Kamba, aduh, jangan dong. Oke, Wan Bissaka nice. Declan Rice. Nah. Oke, Dalot. Aduh. Out itu. Oke, kita bakal coba. Ntar aja kali. Atau kita ganti aja dulu. Dalot ya, saya masukin Luke Shaw di sini. Kemudian untuk siapa nih kita ganti bagusnya? Apa kita masukin aja ini ya, pemain-pemain muda kita di babak kedua ini, seperti Gomez sama Hagiwara. Soalnya ini sih ntar di Liga Champions saya bakal pengen mainkan ini sih, Frank De Jong dan juga Bruno Fernandes. Dan striker itu di Liga Champions kayaknya masuk ini sih,
Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Tim Werner. Oke, jadi 3 pemain sekaligus. Kita langsung aja ganti seperti biasa. Tonzibi. Nice. Gomez tuh, mantap banget. Ronaldo. Yes. Bagus banget kontrol bola dari Gomez tadi. Wah. Tuh, gila. Kali ini kaki kanan ya. Jadi gol kedua. Oke, sekalinya nyetak gol langsung brace. Ya, semoga aja hat-trick sih. Goal for Manchester United. Number 7, Cristiano Ronaldo. Oke, dibalas sekarang. Wah, Gomez. Ada Dennis, kawan Gomez kejar. Waduh, no. Oh, keleng-keleng, lihat bagus banget. Tuan Zibi, nice. Ronaldo kasih ke Rashford aja tuh, kosong kan. Marcus Rashford, come on. Wait, sorry. Rashford, aduh, lagi-lagi kayak gitu. Padahal tackle-nya tadi udah dihindarin ya kan. Oke, Aymeric Laporte. Gila banget Piemonte, banyak banget duitnya. Kalau dibala dan diblok. Oke, Dennis sekarang udah menit ke 72. Oke, Declan Rice, nice. Look show. Gomez, Marcus Rashford, Ronaldo, Hagiwara. Oi, Hagiwara, come on. Hagiwara. Saya ke tengah dulu, Declan Rice. Wah. Sancheznya sih oke ya. Rashford. Yes. Sancheznya sih oke, cuman Azevedo-nya nih banyak yang ragu pasti. Dan nanti aja kita lihat aja. Saya juga cukup penasaran apakah Azevedo sesuai dengan yang saya harapkan atau malah mengecewakan saya. Walaupun nggak sepenuhnya juga bakal kita pasang dia terus kan, karena yang utama saat ini adalah Tonzibi sama Clement Lenglet. Rashford, gol keduanya juga. Oke. Mings, Rossi. Waduh, nah, astaga. Waits, Declan Rice. Gomez kasih ke Rashford lagi-lagi, come on. Ini seenaknya Rashford kalau di sayap, Pak. Enak banget dipakai lari. Waduh, Kenny. Waduh. Old Trafford, give a round of applause for today's man of the match. Number 7. Oke. Cristiano Ronaldo. Kalian dengar, Cristiano Ronaldo menjadi man of the match hari ini. Sangat-sangat excited sih saya melihat dia nanti pensiun di MU. Oke, sekarang Rashford, come on. Bisakah Ronaldo hat-trick? Ronaldo, yes! Hat-trick, Pak. Oke, kali ini dia bersama Dybala ya, melakukan selebrasi. Ya, sebenarnya Hagiwara tadi udah bisa sih untuk melakukan shooting tuh, kalian bisa lihat kan. Nah, tapi ya Hagiwara lebih memilih untuk kasih umpan ke Ronaldo, dan ya terbukti cukup benar keputusannya, karena tadi walaupun bisa dikatakan dia udah bisa melakukan shooting,
pada saat dikasih passing sama ini Rashford, tapi ya bisa aja tadi keblok kan, kita nggak tahu Pak, bisa aja keblok, tapi kemungkinan besar sih gol juga ya untuk Hagiwara. Dan itu dia, kita menang 4-0 nih, mantap banget, clean sheet lagi di kandang kita, good job untuk MU. Dybala yo. Oke, lah. Pelanggaran ya? Wah, kartu dong. Wah, itu ngapain tadi? Kita lihat dulu apa yang terjadi sebenarnya. Oh, astaga. Ada benturan sih memang. Oke, jangan sampai kebobolan. Udah capek-capek kita clean sheet nih. Belum ada gol sampai. DG ya, oke nice. Aduh, oke. Buang aja langsung. Dan itu dia, full time whistle. Yes. Man of the match. Aduh, belum ada ya. Masih bug itu. Nggak ada namanya cuy. Tapi paling nggak, udah nggak ada tulisan undefined lagi. Memang sih masih nggak ada nama, tapi ini tadi tendang dari Dybala Pak. Hampir aja gol. Kena tiang. Oke, 10 Pak ratingnya Ronaldo. Gila, bagus banget mainnya hari ini di Premier League. Dan kita lihat kita punya 13 shot, 8 on target. Aston Villa punya 6 shot, 1 shot on target ya. Kita lihat ratingnya lagi nih. Oke. Rashford 9,3. Gomez, pemain yang masuk di babak kedua, bayangin aja. Masuk di babak kedua dapat 9,4. Gokil sih. Bahkan ngalahin Frenkie de Jong dan Bruno Fernandes. Untuk di pertandingan ini ya. Kalau dari keseluruhan ya belum bisa lah ya ngalahin mereka berdua itu. Oke, Hagiwara juga tinggi banget 8,7. Dan ya, itu dia. Kita advance aja. Oke. Oke guys, dan ini dia match pertama kita di musim keempat untuk Liga Champions. Dan ya kita away ternyata di match pertama ini menghadapi Galatasaray, dan kita hadir dulu press conference-nya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang kita tunggu-tunggu semuanya, dimana pada musim ketiga kemarin kita kan istilahnya main di Europa League, dan semusim itu kita ya nggak melihat hal seperti ini di MU. Jadi terakhir kali itu di musim kedua kita main di Liga Champions, di mana pada babak 8 besar kita kalah dari FC Barcelona. Dan di sini yang jadi juara bertahan kan Real Madrid tuh. Jadi dua tim dari Spanyol itu emang patut diwaspadai banget sih. Tapi saya mau banget ketemu dengan kedua tim itu, entah itu Madrid ataupun Barcelona di babak 16 besar mungkin atau 8 besar ya Liga Champions, karena ya saya mau balas dendam gitu loh. Kalau Madrid kita nggak punya, istilahnya nggak punya dendam juga sih, cuman ya pastinya ada kepuasan tersendiri lah kalau kita berhasil ketemu dengan Madrid, kemudian berhasil kalahin Madrid di Liga Champions ini. Karena memang dia kan lagi juara bertahan gitu loh. Dan kalau kita menang ya luar biasa aja gitu. Oke, untuk baju saya pakai baju warna hitam aja. Dan baju home-nya untuk Galatasaray tentunya. Nah, ini dia. Ya, di sini saya atur dulu. Oke, jadi seperti ini aja untuk line up yang bakal saya turunkan di pertandingan Liga Champions. Ini ada Pulisic, Timo Werner, Januzaj, kemudian De Jong, Bruno Fernandes, dan kiper dan Henderson. Ya, di sini saya nggak masukin beberapa pemain seperti Luke Shaw karena ini cukup berkurang staminanya lah ya, nggak bugar banget. Jadi saya kasih kesempatan untuk Ethan Laird di sisi kiri. Dia bisa left back juga kan. Kemudian Joshua Kimmich masuk di right back karena Wan-Bissaka lagi kurang fit. Oke, jadi itu dia aja, kita langsung gas aja ke pertandingannya. Let's go. Oke, dan ini dia. Galatasaray bakal menjamu United.
Dan akhirnya setelah sekian lama kita bakal mendengar lagi anthem Liga Champions di series MU Career Mode kita ini. Oke, kita main di Sanderson Park ya. Ya, dan center back muda kita bakal turun. Kalian sudah lihat tadi di tim manajemen, Hugo Azevedo. Seperti yang saya bilang, saya bakal mainkan dia di pertandingan-pertandingan penting juga, walaupun nggak menjadi yang utama tentunya, karena iya dia masih muda banget. Tapi bisalah untuk menjadi backup-nya Don Zibi. Menurut saya sih, semoga saya nggak salah. Itu dia tadi anthem dari Liga Champion. Dan untuk Galatasaray sendiri dia pakai formasi berapa nih? Untuk coachnya sendiri namanya Fatih Terim ya. Mereka pakai formasi dengan satu striker, kemudian ada LM dan RM juga. Ini cukup oke. Kipernya Muslera ya. Semoga United bisa memetik 3 poin penuh hari ini. Azevedo. Ya, Kimmich dapat kartu kuning sih. Aduh. Pose Mensa juga. Nah, ini dia untuk formasi United masih tidak berubah sama sekali. Dan kita mulai aja kick off babak pertama antara Galatasaray versus Manchester United. Come on MU, glory Manchester United. Let's go. 3 poin penuh. Come on. Barlow. Ya, mantan pemain MU juga kan itu kalau nggak salah. Yang sempat kita jual kemarin di transfer musim panas. Scott McTominay, oke. Timo, nah, aduh. Pulisic, aduh, kejar dong, astaga, nice. Oke. De Jong, nice. Wow, jangan balik belakang dulu, kasih ke Hugo Azevedo. Ya elah, Scott McTominay, salah passing dia. Davinson Sanchez, nice. Good job. Oke, De Jong. Ethan Lair tuh. Offset ya, astaga, offset situ. Pulisic. Zepedo, nice block. Dan Henderson, good job. Oke, Bruno Fernandes di blok tadi. Astaga. Out ternyata bolanya. Kimmich offside. Oke. Davinson Sanchez. Ayo. Kasih aja ke tengah langsung. Ada McTominay di sana. Sisi kanan ada Nani Nuzak. Bruno Fernandes balik ke Nuzak. Oke. McTominay. Ada Ethan Lair di sana. Kita coba mungkin crossing nih. Crossing sana ada Timo. Oh. Oke. Aduh, Adnan. Ayo, Nuzak, come on. Astaga, itu kenapa jadi arah ke situ? Aduh, padahal. Oke, Felipe Anderson ke FC Bayern ya, 41.200.000 euro. Aduh, tadi mau crossing sebenarnya, kenapa jadi malah dia nendangnya lurus, Pak. Oke, De Jong, nice. Oke, come on. Nah, Timo Werner, yes. Lagi-lagi assist dari De Jong. 1-0 sekarang untuk United.
Ah. Nampak senang banget supporter kita. Pastinya dong, Liga Champions. Ini sesuatu yang di real life MU udah jarang banget kan main di Liga Champions. Oke, dan lagi-lagi Timo Werner membuktikan bahwa dia memang sosok striker yang sangat berbahaya. Ya, di series Dortmund kita itu dia memang menakutkan banget, Pak. Kalian ingat mungkin waktu lawan Atletico de Madrid kan, ada Rashford di situ. Di Atletico Madrid ada Rashford dan juga ini Timo kan. Gila aja, Pak. Mereka itu mematikan loh berdua. Emre, Keaton, aduh, bau foul di sana. Oke, Keaton, aduh, no. Hugo Azevedo, nice. Corner kick sekarang untuk Galatasaray. Di sana ada Christian Pulisic. Ahmed. Oke, Boufal. Pulisic. Oke, dapat, bagus banget loh. Kasih ke Timo sekarang. Jemput ke depan, ada Pulisic di sana. Oh, masih dapatkan ke Pulisic kah? Waduh. Nah, mantap banget. Come on. Yes, masuk lagi dong. Wah. Kita memanfaatkan kesalahan dari ini sih, dari pemain dari Galatasaray. Ini saya perhatikan kalau Timo Werner itu dapat umpan-umpan kayak gitu, itu gila banget ya. Tuh. Brace Timo Werner di pertandingan pertama Liga Champions. Oke. Barlow kasih ke Keaton. Akbaba pada menit ke 33 sekarang. Šokimić crossing, bisa ke hat-trick. Oh, kena mistar. Hampir aja Bung Timo hat-trick, gila. Boufal, aduh. Kayak Azevedo, jaga baik-baik. Nice. Davinson Sanchez, oke. Bruno Fernandes kasih ke Adnan Inusak tuh. Nggak bisa lolos tadi Adnan. De Jong, Bruno Fernandes, oke. Frenkie De Jong coba tadi untuk melakukan pressing, tapi masih terlalu mudah ternyata untuk kiper dari Galatasaray. Nah, satu kali serangan bisa nih. Aduh. Dan itu dia halftime result. Kita unggul lah 2-0, yang bisa dibilang udah aman sih ini. Kita langsung lanjut aja ke babak kedua. Kayak Timo kasih ke Frenkie De Jong. Oh, oke. Bruno Fernandes, Šokimić, Januzak maksudnya tadi, tapi dipotong oleh pemain Galatasaray. Boufal, ayo, nice Bruno. Oke. Bruno, no. Oke, Timo, aduh, wey. Pelanggaran dong. Kartu tuh, Sid. Nah, kartu kuning kan. Astaga. Oke, pergantian pemain dari Galatasaray di menit ke-58 nih. Oke, kita juga kayaknya ganti pemain sih. Sebaiknya kita ganti dulu. Mungkin saya cari ini aja lah. Kita ganti. Bentar, siapa nih bagusnya?
Saya sebenarnya mau kasih main ini sih, Tahechong sih di posisinya Nusak ya. Di sini boleh. Kita mainkan aja pemain muda kita juga. Dan ya. Bruno Fernandes ya yang eksekusi itu. Apa kita coba aja ini sih? Kita coba aja Tim Werner. Kali aja bisa hat-trick kan. Oke, kita ganti nih. Tapi, aduh kurang bagus sih. Ya udahlah, untuk ini Bruno Fernandes aja lah. Bruno Fernandes coba. Bruno Fernandes. Yes. Akhirnya. Wow, di pojok banget cuy. Di pertandingan pertama kita di Liga Champions kita juga bisa mencetak gol dari titik free kick, dari tendangan bebas. Ya, gol yang selama ini udah semenjak FIFA update itu udah cukup sulit saya untuk melakukan tendangan bebas. Tapi terbukti beberapa pertandingan terakhir nih di series Dortmund juga itu udah sering kan, udah lumayan sering saya cetak gol dari tendangan free kick. Jadi ini menambah lagi dong. Wow, gila MU. Oke, astaga. Itu ada kesalahan tadi sedikit. Harusnya sih dibuang aja, tapi saya malah neken X. Frenkie de Jong. Coba shooting de Jong. Oh. Muslera. Bentar, saya mau ganti pemain lagi nih. Saya mau coba masukin Pereira aja kali. Tapi di posisi ini sih, di posisinya Frenkie de Jong aja, jangan Bruno Fernandes. Oke. Udah lama juga kan kita nggak lihat Pereira main. Corner kick. Sana ada Davinson Sanchez dan masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Galatasaray. Oke, Andreas Pereira tuh. Christian Pulisic di shooting dan masih terlalu pelan tendangannya, masih mudah banget bagi Muslera. Come on. Oke, nice. Oke, good job. Sekali lagi. Mantap, Tim Werner, hat-trick dong. Yes, hat-trick. Hat-trick dia. Wah. Oke, Timo Werner. Ayo MU, on fire banget kita di pertandingan perdana Liga Champions. Bisakah nambah 1 gol lagi? Mengingat waktu masih ada sekitar 14 menit. Barlow. Coba crossing dia di sana, ada Dan Henderson berhasil. Nice banget. Tahechong. Joshua Kimmich sekarang, come on Kimmich. Ayo Kimmich. Kasih ke Timo. Andreas Pereira di sana. Aduh, Andreas Pereira. Oh iya, Sevedo. Ya, sejauh ini dia bermain sesuai dengan harapan saya sih. Andreas Pereira, come on. Pereira. Nah, Bruno. Oh. Ya, satu pergantian pemain terakhir. Siapa nih bagusnya? Kita ganti. Acevedo aja kali. Kita ganti dengan Fosu-Mensah. Saya coba Fosu-Mensah di posisi center back. Oke. Dan
Oke, kita gas. Oke, Azevedo, kamu sudah cukup bermain sangat memuaskan menurut saya. Dan ya, corner kick sekarang. Ethan Light, Fosu Mensah. Baru aja masuk, Bung. Anjay, baru. Wah, gila. Banyak banget pemain-pemain kita yang membuat kejutan hari ini. Disundul tapi kena tiang, tapi bisa disundul lagi. Dan itu kipernya nggak jelas banget dia pengen ngapain tadi. Lah, pengen ini Pak, pengen lompat apa namanya tuh? Dia lompatnya bukan kayak lompat pengen nge-save bola, kayak sekedar lompat aja gitu. Timothy Fosu Mensah 1 gol di UEFA Champions League. Gila. Belum cukup berapa menit dulu masuknya dia. Dan udah langsung mencetak gol kelima untuk United. Oh, aman di tangan Dan Henderson. Oke, mundur dulu, lari ke belakang. Oke, maju lagi. Dan kasih aja ke Davinson Sanchez. Dan itu dia, full time whistle. Yes, kemenangan pertama Manchester United di Liga Champions. Ya walaupun cuma awal doang, ini belum gimana gitu, karena ya kemarin juga di musim kedua kan kita sempat tembus sampai 8 besar kan. Tapi setidaknya ini awal yang cukup baik untuk United. Ini sih tim Warner sih, bisa saya bilang dia man of the match pastinya dong. 10 kita lihat, kita punya 12 shot, 11 on target, dan Galatasaray hanya punya 1 shot, 1 shot on target juga. Possession sebenarnya unggul Galatasaray sih. Kita lihat ratingnya lagi nih, ada oke. Kita lihat Frankie de Jong 8,6, kemudian Pulisic 85, Azevedo 7,9, good job banget untuk seorang center back yang masih muda, usia 18 tahun. Kemudian Davinson Sanchez 85, Fosu Mensah 85 langsung Pak, baru masuk 85 cuy, gila. Oke, kita hadir dulu post match interviewnya. Oke, Barcelona menang 3-0 atas Frankfurt ya, seperti yang bisa ditebak sih, memang Barcelona pasti menang sih. Some questions regarding the match. Oke, mereka nyariin Lenglet lagi. Saya jawabin aja seperti biasa. Thank you. That's all the questions we've got for you. Oke, selesai sudah. Dan next kita bakal cek dulu untuk pertandingan kita di episode berikutnya. Kita bakal berhadapan dengan siapa nih? Oh, ada Bournemouth, laga Premier League. Kemudian, nah ini dia Carabao Cup juga nih. Ini saya targetnya kita menang juga nih, harus nih. Kita lawan Hull City. Dan ya, sebelum saya akhiri episode hari ini, kita cek dan recheck dulu untuk kompetisi Liga Champions. Kita lihat semua dulu siapa aja yang menang. Oke, bentar. Champions League. Oke, kita mulai dari grup A nih. Oke, ada PSG ya, seperti biasa lah ya. PSG, Napoli juga sama. Kemudian grup B, Liverpool dengan Olympique Lyon. Oke. Grup C, Atletico de Madrid dan Inter. Kemudian grup D ada Real Madrid dan juga Arsenal. Grup F, City dan Barcelona, iya sih. Wajar aja. Kemudian grup F ada Milan sama FC Bayern, wajar juga. Grup G kita lihat tadi MU kan sama Leverkusen. Kemudian grup H, Piemonte Calcio juga dengan AS Monaco. Oke, jadi tipikal sih tim-tim besar semua yang menang. Dan ya, itu dia aja mungkin ya untuk episode hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di episode selanjutnya. Glory, glory Manchester United.